Medan pertempuran bisa terjadi dimanapun, di hutan, di perkotaan, di dalam ruangan, di sungai, laut, maupun bawah air. Untuk itu, dibutuhkan senjata yang dapat digunakan pada medan tersebut. Tapi, bisakah senjata api ditembakkan di bawah air? Jawabannya adalah bisa. Hampir semua senjata api modern bisa ditembakkan di dalam air. Amunisi yang digunakan pada senjata api bersifat kedap air. Air tidak akan masuk dan membasahi propelan meskipun amunisi terendam lama di dalam air. Di dalam selongsong terdapat cukup udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran propelan. Sehingga jika primer diketuk, maka propelan akan menyala dan mendorong proyektil ke depan. Yang jadi permasalahan adalah apakah senjata api efektif digunakan di bawah air. Pistol atau senapan konvensional tidak efektif digunakan di dalam air. Peluru yang ditembakkan akan berhenti hanya beberapa meter, bahkan kurang dari 1 meter dari moncong laras. Hal ini karena densitas air yang berkali-kali lipat daripada udara membuat drag atau hambatan di dalam air jauh lebih besar. Drag ini dengan cepat menghabiskan energi kinetik dari proyektil yang bergerak. Untuk itu, agar senjata api bisa efektif digunakan di dalam air, perlu dibuat senjata khusus untuk digunakan di bawah air. Ada beberapa jenis senjata bawah air, baik yang berupa prototip maupun senjata operasional yang sudah digunakan oleh militer. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa senjata-senjata bawah air. Yang pertama adalah Gyrojet Lancejet yang dikembangkan pada tahun 60-an. Lancejet merupakan varian senjata bawah air dari seri senjata Gyrojet. Gyrojet sendiri merupakan senjata api dengan desain unik yang terdiri dari beberapa varian. Tidak seperti senjata konvensional yang didorong oleh ledakan propelan, proyektil Gyrojet menggunakan daya dorong berupa roket kecil. Gyrojet terdiri dari beberapa varian, misalnya Gyrojet Pistol, Assault Rifle, Carbine, dan Lancejet. Sesuai dengan namanya, varian Lancejet menembakkan proyektil berbentuk seperti tombak atau lance. Dengan proyektil berbentuk memanjang seperti tombak ikan ini, maka proyektil tersebut dapat mempertahankan energi kinetiknya dan mampu melaju di dalam air dengan jarak yang lebih jauh. Gyrojet Lancejet sempat dipertimbangkan untuk digunakan oleh militer Amerika Serikat. Namun, setelah serangkaian pengujian, senjata ini tidak jadi diadopsi. Kekurangan utamanya adalah akurasi tembakan yang rendah. Pada tahun 1967, AAI Corporation dari Amerika membuat senjata bawah air berbentuk revolver. Senjata ini didesain oleh Irwin Barr dan John Kircher. Senjata tersebut berbentuk silinder berisi 6 peluru. Proyektilnya berbentuk panjang seperti paku. Namun, seperti halnya Lancejet, nasib senjata ini hanya berakhir sebagai prototip dan tidak pernah digunakan oleh militer. Setelah kegagalan Lancejet dan AAI Amphibious Revolver, Amerika Serikat melakukan pengembangan senjata bawah air melalui program yang disebut Project TDP-3801. Hasil program ini adalah pistol bawah air yang disebut M1 Underwater Defense Gun atau disebut juga Underwater Defense Gun Mark I Mod 0. Senjata ini berbentuk paperbox revolver. Paperbox adalah revolver di mana larasnya menjadi satu dengan silinder tempat peluru. Jadi, jika silindernya berisi 6 peluru, maka larasnya juga berjumlah 6. MK1 mulai diperkenalkan tahun 1970 dan digunakan oleh militer Amerika Serikat dan Inggris. Senjata ini menembakkan peluru berbentuk jarum atau paku berbahan tungsten karbida sepanjang 108 mm. Jarak tembak efektifnya adalah 9 meter. Meskipun cukup efektif dan akurat, namun senjata ini dinilai terlalu besar dan berat. Pada tahun 1977, MK1 digantikan oleh senjata bawah air buatan Jerman, yakni P11. HK-P11 yang menggantikan MK1 mulai dikembangkan tahun 1976 oleh perusahaan Heckler & Koch dari Jerman. Senjata ini juga bisa dibilang berbentuk paperbox dengan 5 peluru. Namun, ada perbedaan menonjol antara P11 dengan beberapa pistol bawah air lainnya, semisal MK1 atau SPP1.
Mekanisme penembakan tidak menggunakan sistem mekanis. Penyalaan peluru dilakukan secara elektrik, sehingga senjata ini membutuhkan baterai dalam pengoperasiannya. Baterai ini terletak di dalam gagang pistol tersebut. Peluru-peluru pada HKP-11 tersimpan di dalam laras yang kedap udara. Setelah seluruh peluru ditembakkan, senjata ini tidak bisa diisi ulang atau di-reload oleh operator atau pengguna. Silinder senjata ini harus dikirimkan ke Heckler & Koch untuk diisi ulang di pabrik. HKP-11 menembakkan peluru dari baja berdiameter 7,62 mm. Jarak tembak efektif P-11 di dalam air berkisar antara 10 hingga 15 meter, tergantung kedalaman pengoperasian. P-11 digunakan oleh beberapa negara, di antaranya Jerman sendiri, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Belanda, dan lain-lain. Pasukan khas laut atau Paskal Malaysia juga merupakan salah satu pengguna HKP-11. Pada tahun 1960, Uni Soviet mengembangkan senjata bawah air berbentuk pistol. Senjata yang bernama SPP-1 ini menembakkan proyektil berbentuk seperti jarum berbahan baja. Proyektil ini berdiameter 4,5 mm dengan panjang sekitar 10 cm, tepatnya 115 mm. Bobot proyektilnya adalah 12,8 gram. SPP-1 berdesain quadruple barrel, yakni memiliki 4 laras yang disusun dalam susunan persegi. Masing-masing laras diisi 1 peluru. Jadi, kapasitas senjata ini adalah 4 butir peluru. Laras pada SPP-1 tidak beralur, sehingga proyektil yang ditembakkan tidak berputar sebagaimana pada senjata api konvensional. Meskipun tidak berputar, lintasan proyektil ini tetap stabil akibat efek hidrodinamik. Ini membuat senjata ini hanya cocok ditembakkan di dalam air. Jika ditembakkan di udara, proyektil yang melesat menjadi tidak stabil sehingga akurasinya rendah. Jarak tembak efektif SPP-1 bervariasi tergantung kedalaman saat digunakan. Semakin dalam, semakin pendek jarak tembak efektifnya. Pada kedalaman 5 meter, SPP-1 memiliki jarak tembak efektif sekitar 17 meter. Sedangkan di kedalaman 40 meter, jarak tembak efektifnya hanya 6 meter. Meskipun didesain sejak akhir 60-an, SPP-1 baru resmi digunakan tahun 1975. Senjata ini digunakan oleh pasukan katak Uni Soviet. SPP-1 tetap digunakan hingga saat ini dengan upgrade di bagian mekanisme internal senjata. Varian upgrade ini diberi nama SPP-1M. Selain digunakan oleh Rusia, SPP-1 dan SPP-1M juga digunakan oleh beberapa negara, yaitu Kazakhstan, Serbia, dan Ukraina. Iran mengkopi dan membuat sendiri pistol SPP-1M. Pada tahun 1970, Uni Soviet memulai desain senjata api bawah air yang berbentuk senapan serbu. Senjata ini didesain oleh Vladimir Simonov. Senjata tersebut kemudian diberi nama APS, singkatan dari Automat Podvodny Specialny, yang berarti senjata khusus bawah air otomatis. Seperti halnya senjata bawah air sebelumnya, APS menembakkan proyektil khusus berbentuk jarum. Proyektil APS berbahan baja berdiameter 5,66 mm dengan panjang 120 mm. Karena ukuran amunisinya relatif panjang, magasin APS juga berukuran lebar. Magasin ini mampu memuat 26 peluru. APS memiliki kemampuan menembak otomatis dengan mekanisme gas. Jarak tembak efektif senjata ini tentunya lebih jauh dibandingkan pistol SPP-1. Pada kedalaman 5 meter, jarak tembak efektifnya mencapai 30 meter. Sedangkan di kedalaman 40 meter, jarak tembak efektifnya berkurang menjadi 11 meter. Saat ini, APS menjadi senjata standar pasukan katak Rusia. Selain Rusia, APS juga digunakan oleh beberapa negara, di antaranya Kazakhstan, Serbia, Ukraina, India, Belarusia, dan Azerbaijan. Seperti halnya SPP-1, APS juga kurang efektif digunakan di udara karena tidak adanya efek hidrodinamis yang menstabilkan proyektil. Indonesia melalui PT Pindad juga membuat senjata bawah air.
Senjata ini diberi nama SSBA atau senapan serbu bawah air. Bentuk SSBA sangat mirip dengan APS, termasuk desain pelurunya. SSBA dirancang untuk digunakan sebagai senjata bawah air bagi Kopaska atau Komando Pasukan Katak. Senjata ini sudah sukses diuji coba pada tahun 2018. Selain Indonesia dengan SSBA, Cina juga membuat senapan serbu bawah air sendiri berbasis APS. Senjata bawah air buatan Cina tersebut bernama GPS-06. Meskipun merupakan tiruan dari APS, namun ada beberapa modifikasi. Misalnya, diameter proyektil buatan Cina sedikit lebih besar, yakni 5,8 mm, selisih 0,14 mm dibandingkan APS yang 5,66 mm. Bentuk magasin GPS-06 juga berbeda dibandingkan APS. Magasin GPS hanya memuat 25 peluru. GPS-06 diklaim lebih unggul dibandingkan APS. Hal ini karena GPS-06 dapat digunakan di atas permukaan air. Untuk menstabilkan proyektil saat digunakan di udara, bagian belakang proyektil GPS dibentuk menjadi sirip. Sirip ini berfungsi menstabilkan proyektil saat melesat di udara. GPS-06 mulai resmi digunakan Angkatan Laut Cina tahun 2006. Selain GPS-06, Cina juga membuat tiruan pistol bawah air SPP-1 dan diberi nama KSS-05. Bedanya, KSS-05 hanya memiliki 3 laras. Senjata api bawah air dengan peluru berbentuk jarum memiliki kelemahan, yakni tidak efektif digunakan di darat. Ketika ditembakkan di udara, karena tidak adanya efek hidrodinamis, proyektil yang melesat akan bergerak tidak karuan sehingga menurunkan akurasinya. Untuk itu, pada tahun 2007, Rusia mulai mendesain peluru khusus yang bisa digunakan baik di dalam air maupun di udara. Hasilnya adalah peluru dengan ukuran normal, yakni kaliber 5,45 x 39 mm yang disebut sebagai PSP. Peluru ini efektif digunakan baik di dalam air maupun di udara. Agar efektif digunakan di udara, diameter proyektil sama dengan senjata Rusia konvensional, yakni 5,45 mm. Peluru distabilkan dengan putaran oleh alur laras. Sedangkan efektivitas di dalam air didapatkan berkat bentuk proyektil yang lebih panjang daripada proyektil konvensional. Meskipun dari luar peluru ini sama dengan peluru konvensional, namun jika dilihat di bagian dalam, proyektil ini memanjang hingga ke bagian belakang selongsong. Panjang proyektil APS ini adalah 53 mm, hampir sama dengan panjang keseluruhan katrit, yakni 57 mm. Sebagai perbandingan, panjang proyektil dari peluru AK-74 konvensional hanya sekitar 18 mm. Senjata khusus juga dibuat untuk menembakkan peluru ini. Senjata tersebut adalah ADS atau Automat Defuxeretni Specialny, yang artinya senjata otomatis medium ganda. Medium ganda merujuk pada medium air dan udara. ADS menggunakan desain bullpup sehingga lebih ringkas. Agar dapat dioperasikan baik oleh penembak normal maupun kidal, selongsong peluru keluar ke arah depan, mirip seperti pada senjata FN F2000. ADS dilengkapi dengan pelontar granat kaliber 40 mm. Tentu, pelontar granat ini hanya digunakan di darat. Menggunakan pelontar granat di dalam air sama saja dengan menganiaya diri sendiri. Karena ukuran peluru sama dengan peluru konvensional, ADS dapat menggunakan magasin yang sama dengan senjata AK-74 maupun varian AK lainnya yang memakai amunisi 5,45 x 39 mm. ADS mulai resmi digunakan tahun 2013. Selain Rusia, Amerika juga mengembangkan amunisi khusus yang dapat digunakan di bawah air sekaligus di udara. Perusahaan DSG Technology mengembangkan amunisi yang mampu digunakan secara efektif baik di darat maupun di dalam air, yang mereka sebut sebagai MEA atau Multi Environment Ammunition. Amunisi tersebut diberi nama dengan trademark CAV-X. CAV-X menggunakan efek superkavitasi untuk dapat mempertahankan kecepatan proyektil di dalam air. Bagian ujung depan amunisi ini didesain untuk menginisiasi munculnya gelembung kavitasi. Gelembung kavitasi ini kemudian menyelimuti seluruh permukaan proyektil saat melesat di dalam air.
Gelembung gravitasi tersebut menjadi pemisah antara permukaan proyektil dan air sehingga mengurangi drag atau hambatan yang disebabkan oleh gesekan antara air dengan permukaan proyektil. KAV-X tersedia dalam berbagai kaliber, misalnya 5,56 x 45 mm, 7,62 x 51 mm, dan 12,7 mm. Dari hasil pengujian, KAV-X mampu melesat di dalam air hingga jarak 60 meter. Peluru ini mampu menembus plat baja setelah ditembakkan dari jarak 17 meter di bawah air. Itulah senjata-senjata api bawah air. Sampai jumpa.